Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Ramadhani, NIM 222111187, kelas 6C, mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Soal yang pertama, jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal investasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Menurut pasal 1 angka 1, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum, penanaman modal merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pembukaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan penguatan ekonomi makro. Asas hukum penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 antara lain kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan sama tanpa diskriminasi, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Tujuan hukum penanaman modal menurut pasal 4 UU tersebut yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing usaha. Soal selanjutnya nomor 2, bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawabannya, regulasi penanaman modal di Indonesia bersifat promotif dan protektif, yaitu dituju untuk mendorong arus investasi masuk sambil menjaga kepentingan nasional. Regulasi ini mencakup pemberian insentif fiskal, misalnya tax holiday dan tax allowance, kemudian perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission), dan penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja. Pengaruh terhadap investasi domestik, insentif dan kemudahan regulasi memberikan kepercayaan dan peluang lebih besar kepada pengusaha lokal dan berkembang. Untuk investasi asing, kepastian hukum, keterbukaan sektor usaha, dan jaminan konversi valuta asing menarik investor asing masuk. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu meningkatkan PDB nasional, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan transfer teknologi. Soal nomor ketiga, sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang secara implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Jawabannya, kepastian hukum dan penegakan kontrak adalah elemen fundamental dalam mendukung dunia usaha, terutama bagi investor jangka panjang. Dalam konteks hukum penanaman modal, kedua aspek ini menjamin bahwa hak-hak investor dilindungi dan kewajibannya dipenuhi. Dampak terhadap kepercayaan investor yaitu investor membutuhkan jaminan hukum yang adil dan tidak berubah-ubah agar dapat merencanakan investasinya dengan aman. Dampak terhadap keberlanjutan investasi yaitu keberlangsungan proyek jangka panjang seperti infrastruktur, manufaktur, atau energi sangat tergantung pada konsistensi regulasi dan perlindungan hukum. Implikasi terhadap stabilitas ekonomi yaitu jika kepastian hukum tinggi maka investasi akan meningkat, yang berdampak penerimaan negara bertambah, lapangan kerja meluas, dan kurs stabil. Soal selanjutnya nomor 4, analisis hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban itu diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investor memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hak investor yaitu memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara, menemukan sektor usaha dan skala investasi, dan mendapatkan perlindungan atas kepemilikan dan kekayaan. Kewajiban investor yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menjaga kelestarian lingkungan hidup, mematuhi peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu hak memberikan jaminan dan insentif, sedangkan kewajiban menciptakan komitmen nasional dan tanggung jawab hukum. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.